Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dan berjumpa lagi di channel saya, Onesis Meita. Baik, yang pertama, hari ini kita akan coba membahas tentang public speaking. What is public speaking? Yes, public speaking. Public speaking adalah salah satu skill berbicara di depan publik. Oke, yang pertama, apakah public speaking atau what is the public speaking? Public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Contohnya, kegiatan public speaking adalah saat kita melakukan presentasi di depan kelas atau menyampaikan pidato. Oke, beberapa pekerjaan atau jobs terkait dengan public speaking yaitu trainer, pembawa acara, host, reporter, interpreter, moderator, dan announcer. Tentunya kita semua paham ya bagaimana tentang pekerjaan-pekerjaan atau jenis-jenis pekerjaan tersebut. Berikut adalah tips-tips seputar public speaking. Yang pertama, ayo kenali tujuan dan audiens yang baik. Dengan baik ya, ada kumpulan penonton, pembaca, pendengar, ataupun pemirsa. Nah, di situ kita bisa melihat apakah anak-anak, umum, orang dewasa, segi komunitas, atau yang lainnya. Tahap pertama, sampaikan contoh yang tidak biasa. Nah, ini sangat penting ya. Ketika kita memulai sebuah public speaking, kita berdiri di depan stand, di depan panggung gitu ya. Kita menyampaikan satu. Kita kenali tujuan, kita kenali audiensnya. Jadi kita paham ya kepada siapa kita akan berbicara. Selanjutnya yang sudah disampaikan yaitu sampaikan contoh dengan yang tidak biasa ya. Contoh yang tidak biasa artinya tidak pasaran gitu. Jadi contoh public speaking ini ya kalau kita bisa melihat contoh-contoh dari luar di situ kan, kita bisa perhatikan para artis atau orang yang sudah profesional dalam public speaking ini memang memiliki skill yang memang terasah ya, menyampaikan contoh yang tidak biasa. Bahkan dari contohnya tersebut memberikan booming atau effort atau efek-efek yang menjamur ya di dunia public speaking. Selanjutnya, kita harus perhatikan bahasa tubuh dengan tepat. Oke, kita menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Biasanya kalau kita ketika pertama kali di depan panggung itu biasanya kita gemetar atau dingin atau bahkan ada yang meriang. Nah, di situ kita menggunakan bahasa tubuh dengan tepat. Itu biasanya mengurangi efek-efek dari nervous kita. Jadi kita bergerak, berjalan kanan dan kiri. Otomatis tidak di satu sisi ya. Kalau di satu sisi itu membuat penonton itu merasa bosan. Gunakan tangan, gunakan bahu, lengan, bagaimana cara berbicara. Yang ketiga, hibur, didik, dan berikan inspirasi kepada audiens. Ya, pastikan menjadi seorang public speaking itu yang tidak membosankan. Jadi membuat mereka itu menutup di satu mata yang ada di depan panggung. Baik, yang kedua, yang perlu dipersiapkan atau tips kedua seputar public speaking yaitu menyusun poin-poin penting yang ingin disampaikan. Kamu bisa membuat outline naskah public speakingmu seperti menyusun outline untuk esai. Ya, sama halnya di broadcast. Di broadcast, ya, untuk menjadi broadcaster harus punya skrip terlebih dahulu. Untuk menjadi seorang guru harus punya lesson plan terlebih dahulu. Harus ada skrip, ada storyboardnya. Poin pertama dibuat introduction. Jadi terbagi menjadi 3 ya kak. Di sini ada introduction, ada isi, dan ada kesimpulan. Isi itu terdiri dari sub-sub poin. Yang kesimpulan adalah conclusion, di mana poin-poin tersebut dirangkum untuk disampaikan. Next, tips yang ketiga yaitu mempersiapkan alat bantu jika diperlukan. Slide presentasi untuk menampilkan gambar atau clue card
yang berisi poin-poin yang akan dibahas. Nah, biasanya tuh para orang profesional public speaking membawa kertas. Nah, itu sebagai clue-clue. Sama ketika kita melakukan presentasi, presentasi yang baik, yang sesuai, yaitu presentasi yang nggak terlalu banyak teks. Tetapi ada peran siapa speakernya, ada peran bagaimana visualnya, bagaimana kinestetiknya. Kinestetik itu bagaimana tampakannya, seperti apa, bisa membawa aura kita, bisa eye catching dengan para penonton atau pemirsa yang ada ataupun yang didengar. Terakhir, tips selanjutnya adalah kuasai materi dan terus berlatih. Pastikan siapapun itu, walaupun dari artis yang dari nol ataupun yang instan, kalau mereka tidak ada latihan, tidak ada jam terbang, tidak ada konsistenitas dalam melakukan latihan-latihan tersebut, ya pastikan akan memperoleh dampak yang berbeda ya dengan orang yang serius untuk berlatih. Oke, ternyata ada yang terakhir lagi di bagian nomor 5. Perhatikan aspek nonverbal. Ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu volume suara, intonasi, tempo, kontak mata dengan audiens hingga posisi berdiri. Nah, berlatihlah di depan cermin agar kamu bisa melihat dirimu sendiri saat sedang melakukan public speaking. Nah, seperti saya nih saat ini, ada controlling saya itu sebenarnya adalah ada voice control. Nah, karena di situ saya bisa mendengar bagaimana saya berbicara dengan cepat atau lambat. Nah, di sini biasanya controlling kita tidak hanya menggunakan controlling dari suara, kita bisa menggunakan record juga atau pendapat teman yang ada atau yang sedang mendengar kita. Nah, di sini terakhir, selain itu kamu juga bisa merekam latihan. Nah, bener kan? Di sini harus merekam. Pentingnya untuk merekam sebagai bahan evaluasi diri. Ya, jadi kalau dapat kritikan, saran, komentar, atau cibiran, ataupun dari netizen yang lain-lain, oke, let's do it. Kita terima aja, namanya juga berikan solusi yang terbaik. Yang pasti kalaupun ada kritik dan saran, ya kita lakukan. Apa sih, so what gitu kalau nggak baik ya, kalau menurut mereka baik dan baik menurut kita, gimana ya? Oke. Last, confidence. Nah, pasti dong orang yang memiliki hobi untuk terjun di dunia public speaking ini pasti modal pertama adalah confidence. Orang-orang yang muncul di sini adalah orang-orang yang percaya diri, yakin itu. Oke, thank you very much for all. See you di materi selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.